Kebanyakan orang lebih suka hanya beragamawi, datang ke gereja sudah, pokoknya tahu tentang Yesus. Tahu tentang Yesus tidak mengubah hidup kita. Banyak orang tahu tentang Yesus. Hanya ketika hidup kita berserah total sama Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus itu baru kita diubahnya. Setan pun tahu Yesus, mereka tidak masuk surga. Jadi saya ajak kita untuk betul-betul hidup, mengerti bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Kita harus paham akan hal itu. Dan dia itu nyata. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Please like, comment, subscribe, and share. Mezbah TV. Amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Saya mau bicara soal Roh Kudus mempersiapkan hati Anda menuju FKA. Sesuatu yang sederhana aja. Saya beri judul 4 dimensi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, saya mengalami karya Roh Kudus sejak sangat muda, sangat dini. Saya masih ingat waktu umur 6 tahun kalau nggak salah. Ya betul, 6 tahun sebelum saya pindah ke Taipei, Taiwan dengan koko saya. Saya tinggal di rumah. Waktu malam hari tidur, saya dapat penglihatan. Anak usia belia, saya dapat penglihatan. Saya ingat kok, sampai hari ini nggak pernah bisa lupa. Dan saya tahu detik itu Roh Kudus sedang berbicara kepada saya, tapi saya belum mengenalnya secara pribadi. Saya hanya tahu tentang Tuhan Yesus dari gereja. Mirip seperti 12 murid Yohanes Pembaptis kan? Yang ditemukan Paulus di Efesus. Kamu tahu nggak tentang Roh Kudus? Belum tahu kami tentang Roh Kudus? Lalu baptisan apa? Kamu dibaptis dengan baptisan apa? Dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Maksudnya hanya sekedar roh agamawi. Jangan alergi dengan kata agamawi. Nggak semuanya salah kok, nggak semuanya buruk. Agama ya baik juga, tapi nggak cukup. Kalau kita mau masuk dalam sebuah dimensi kuasa Allah, benar-benar bekerja dalam hidup kita, memiliki agama saja tidak memadai. Jadi karena itu, saya mendapatkan penglihatan pada waktu itu. Saya nggak ngerti, nggak ada orang beritahu saya bagaimana harus menanggapi hal-hal seperti ini. Saya melihat batu karang. Saya nggak tahu sekarang, baru tahu tuh batu karang. Batu itu besar sekali. Itu sedang menggelinding ke arah saya. Saya mau dilindas dengan itu. Nantinya saya tahu itulah batu karang yang teguh. Ku harus mati, dia yang hidup di dalamku. Nah, dan lalu saya ngalami dari waktu ke waktu. Saya masih ingat ada satu waktu saya di kamar itu seperti merasa merinding gitu. Waktu saya masih kecil, tiba-tiba saya nangis, saya merasa berdosa. Saya merasa saya orang berdosa pada suatu sore-sore hari. Saya masih umur berapa itu, masih kecil. Nah, saya nggak ngerti itu kuasa Roh Kudus. Hari ini saya tahu ketika ada KKR Yesus kemarin, KKR ritual anak segalanya. Anak kecil, sekecil-kecil itu sudah bisa seperti di Jakarta kemarin. Wow, hujan Roh Kudus terjadi. Itu anak-anak kecil dilawat Tuhan kemarin baru berapa minggu. Itu kecil-kecil ke depan itu saya kira mereka cuma ikut-ikutan lari ke depan. Firman yang saya bagikan sederhana. Kesaksian saya tentang neraka tidak boleh terlalu vulgar juga. Karena anak kecil nggak boleh tahu banyak tentang kekerasan. Secukupnya, ala kadarnya. Tapi firman Allah cukup jelas saya ambil dari Wahyu pasal 20 kalau nggak salah. Tentang, ya Wahyu 20 tentang maut, kerajaan maut. Jadi cukup berat bobotnya buat anak umur segitu. Tapi mereka ngerti semua tuh. Saya dikasih hikmat juga, dikasih kata-kata untuk bisa menjelaskan. Sesuatu perkara yang sifatnya akhirat begitu mudah dicerna sama anak itu. Kalau nggak Roh Kudus nggak bisa saya bicara dengan orang yang umurnya jauhnya beda sama saya. Nah, tapi Tuhan bekerja, anak-anak kecil itu menangis sesenggukan itu di atas, di sana. Wah, nangis. Sebentar lagi mereka semua berbahasa lidah. Tak lama kemudian 100% rebah. Itu 800 anak itu di lantai semua, boom sekaligus. Saya terkejut, Roh Kudus itu seperti ingin memamerkan kehadirannya, memamerkan bukan karena dia show off. Tapi karena begitu jarang orang bicara tentang dia. Yesus hingga harus khusus ambil satu pasal menjelaskan, dicatat oleh Yohanes pekerjaan sang penghibur. Kebanyakan orang lebih suka hanya beragamawi, datang ke gereja sudah, pokoknya tahu tentang Yesus. Tahu tentang Yesus tidak mengubah hidup kita. Banyak orang tahu tentang Yesus. Hanya only when we are yielded to the Holy Spirit, the Spirit of Jesus, that our life will be changed. Hanya ketika hidup kita berserah total sama Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus itu baru kita diubahnya. Setan pun tahu Yesus, mereka tidak masuk surga. Jadi saya ajak kita untuk betul-betul hidup, mengerti bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Kita harus paham akan hal itu. Dan dia itu nyata. Nah, saya tahun 92 kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan itu pun karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi, saya dilahirkan baru oleh roh kan. Oleh firman, bukan oleh darah dan daging. Namun setelah itu 3 tahun berjalan, kurang lebih sampai tahun 95. Saya baru betul-betul paham, pribadi itu nyata. Yang Alkitab katakan sebagai pribadi Trinitas ketiga Allah. Pribadi Allah Tritunggal, pribadi ketiga. Itu bukan berarti the last is the least. Yang terakhir itu berarti yang terkecil. Enggak juga, Allah itu Esa. Tapi saya baru ngerti. Ketika tahun 95, saya mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, itu hidup saya berubah total. Dari pemalu, menjadi orang yang berani berbicara. Dari orang yang gagap kata-kata, nggak tahu gimana menaruh kalimat, diberikan kata-kata hikmat. Ini bukan saya. Dan saya tahu hidup saya berubah dari dalam. Ada sesuatu yang terjadi, sebuah mujizat terjadi dalam diri saya.
Jadi jangan pernah remehkan baptisan Roh Kudus tersebut dengan tanda berbahasa lidah. Banyak di antara kita sudah malas berbahasa roh. Kita anggap itu apa sih? Tidak ada artinya. Oh jangan. Alangkah baiknya kita jangan pernah bangun dari ranjang kita tanpa berbahasa lidah. 22 tahun ini saya kenal, 19 tahun minimal dari tahun 95 hingga sekarang. Kalau saya bangun tidur, pertama kali saya ucapkan adalah memuji Tuhan dengan bahasa roh. Saya lakukan itu. Saya tidak bangun dari tempat tidur saya sebelum saya berbahasa lidah sekian lama. Sampai hari ini tahu. Istri saya yang sebelah saya sudah terbiasa. Alarm clocknya pagi-pagi langsung sudah berbahasa lidah. Nah, saya juga kalau masuk ke dalam gereja, saya banyak berbahasa roh. Saya belajar melatih diri sendiri. Gunakan karunia itu, indah. Tapi setelah baptisan Roh Kudus itu ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa setelah itu. Saya berada di Surabaya. Sebelum saya pergi ke Ungaran keesokan harinya, saya mendapatkan mimpi. Dalam mimpi saya, ada suara berbicara, terimalah Roh Kudus. Saya terkejut. Lalu Roh Kudus beritahu kepada saya, Tuhan Yesus memberi saya mandat. Mulai hari ini kalau kamu berdoa, melayani, jangan hanya berhenti sampai firman Tuhan. Jangan berhenti sampai memberi orang nasihat. Beritahu sama mereka kalimat yang Yesus lakukan sebelum Yesus diangkat, sebelum dia naik ke sorga. Ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mengembusi mereka dan berkata, receive the Holy Spirit. It is Him. He is the agent of change. Not our wisdom. Bukan hikmat kita. Dialah agen perubahan itu. Bukan saya. Sampai hari ini saya harus ngerti. Bukan khotbah saya yang mengubah orang. Ini bukan keluar dari sebuah pelajaran, pembelajaran, tapi keluar dari sebuah persekutuan pribadi. Bukan berarti kalau apa yang kita pelajari semuanya itu tidak berguna, jangan salah mengerti. Tapi semua hanya kayu bakar seperti yang saya katakan juga di depan. Kayu bakar. We need the oil. Kita butuh minyaknya. Kita butuh apinya. Untuk supaya itu bisa menjadi sesuatu korban bakaran yang indah dan wangi-wangian bagi Allah. Jadi saya ajak kita untuk sungguh-sungguh membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus setiap hari. Dan hidup saya berubah total setelah itu. Setelah mimpi itu. Pelayanan saya diubah setelah mimpi itu. Lalu tidak lama setelah itu waktu saya berkhotbah di Ungaran, saya masih ingat saya berkhotbah di depan anak-anak kecil 50-an orang. Khotbah saya cukup lama, saya mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Saya melihat burung merpati. Jadi terkejut, saya biasanya nggak aneh-aneh gitu kalau selesaiin khotbah. Tapi hari itu saya tercengang dan 50 anak itu diam nungguin saya ngapain. Saya tercengang cukup lama, 20 menit ada. Saya melihat sambil menangis, saya melihat burung merpati. Saya lihat dengan mata kepala saya, bukan penglihatan. Saya lihat itu datang dekat dengan sinarnya kebiru-biruan indah. Sejuk di hati. Saya melihat burung merpati yang sedang berdarah-darah. Lalu Tuhan Yesus berkata, itulah rohku yang telah dilukai sana-sini. Dia dipadamkan, diperdebatkan, ditolak, difitnah. Dan di antara gereja-gerejaku terutama. Saya sedih melihat itu. Sejak hari itu saya mengambil keputusan untuk betul-betul terbuka sama karyanya. Biar orang bilang saya apa terserah, mau ngeroh, mau apa kayak terserah. Asal jelas saya punya fondasi yang kuat. Saya gak peduli orang mau bilang saya apa. Tersesat kayak apa kayak. I will stick with the Holy Spirit, not with my might, not with my power, as long as I live. Saya tidak akan bersandar kepada kuat gagah perkasa saya seumur hidup saya. Saya akan terus bergantung dengan dia. Itulah salah satu alasan kenapa saya terus berbahasa lidah. Sejak Tuhan memberikan karunia itu kepada saya 19 tahun yang lalu. Saya tidak pernah mengizinkan ada tanggal kadaluarsanya. Sebuah karunia yang Allah beri. Malah justru karunia itu menyulut semua karunia yang lain bermunculan. Sebelum ada FKA, siapa pernah sangka tiba-tiba ada pelayanan ini dan itu muncul. Itu semua hasil dari persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga roh yang sama di dalam bisnis, dalam keluarga, dalam segala perkara. Saya ingin sekali untuk Anda melihat pelayan-pelayan perjanjian baru. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya di Korintus. Adalah pelayan-pelayan yang bersinar wajahnya. Oleh karena urapan Roh Kudus, bukan karena tulisan-tulisan Taurat. Hari ini saya kalau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya baca di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Saya baca demikian rupa hingga semua blind spot yang gak kelihatan, yang biasanya tidak dianggap oleh orang. Saya baca, saya minta tolong sama Roh Kudus dengan bersandar dengan dia, beri saya pengertian. Beri saya pengertian. Wow. Saya betul-betul sejak hari itu hubungan saya dengan Alkitab pun berbeda. Dari Kejadian sampai Wahyu itu tak akan pernah sama. Saya ajak kita untuk mengerti gimana caranya, apa dimensi pelayanan Roh Kudus di dalam diri kita sebagai berikut. Kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Orang yang berkata aku penuh Roh Kudus lalu menolak perjanjian lama adalah orang yang bodoh. Justru dengan adanya Roh Kudus dan urapannya, perjanjian lama jadi jauh lebih dalam, menarik. Penuh dengan pewahyuan. Hebat. Hari-hari ini saya lagi baca kitab Bilangan lagi. Waduh, siap-siap deh kalau kita Bilangan. Itu tahu nggak ya? Itu yang bikin persembahannya setiap kepala-kepala suku 12 orang. Itu berapa ons, berapa ini emas, peraknya, berapa kambing, dombanya itu plek sama. Saya bilang, Tuhan ini kok habis-habisin halaman saja. Singkat saja dan sama dengan ke-11 lainnya. Seperti kita kalau tuliskan cuma dikasih oret-oretan begitu, dah sama dengan yang di atas. Idem minimal.
Itu diulang lagi sama 12 kali. Tuhan beritahu sama saya, Roh Kudus beritahu sama saya, don't skim it. Jangan baca cuma lewat itu. Tentunya nggak perlu sampai juling melihat artinya apa. Tapi kalau kamu bisa lewati 12 itu berturut-turut, berarti kamu punya kesabaran cukup untuk melewati 12 apapun. 12 ujian apapun dalam hidupmu. 12 kali pun kamu akan bisa menang selalu dan melulu. Saya baca dan roh saya diubah. Pikiran saya mentok rasanya. Baca semuanya itu. Sampai kepada ayat sekian saya tahu, iya, 5 kambing jantan. Udah tahu dari tadi, dari ayat sebelumnya. Saya tetap baca. Tuhan bilang sama saya, di sini aku ajari kamu kesabaran. Roh Kudus jadi guru saya dalam segala kebenaran. Kalau kita punya Roh Kudus, kita akan baca perjanjian lama dengan pewahyuan di dalam roh kita yang tiada tandingannya. Waktu kita baca itu, saya diajar sama Tuhan untuk bisa melalui apapun 12 kali dan lulus semua, lulus selalu dan menang melulu. Baik itu ujian maupun tantangan, baik itu pelayanan atau apapun juga, tidak ada lagi bagi saya yang namanya repetisi. Saya tahu bahwa Tuhan ajari saya untuk panjang sabar dalam segala sesuatu. Kalau saya ajarin aja tentang, saya ceritakan bagaimana Roh Kudus itu membuat indah. Roh Kudus itu bukan roh perjanjian baru, jangan salah. Dialah roh segala zaman. Waktu dunia dijadikan belum berbentuk, dia ada melayang-layang. Bersama dengan firman itu berbicara, ada suara berkata, jadilah terang. Dia yang jadikan itu, dialah pencipta juga. Karena itu Roh Kudus disebut dengan atribut Allah. Dalam Allah Tritunggal. Oh, luar biasa. Kalau kita punya Roh Kudus ya, dan kita betul-betul melatih hubungan dengan beliau, benefitnya itu gak karuan. Bener gak karuan? Dalam bisnis contohnya. My goodness. Tahukah Roh Kudus disebut sebagai roh yang memberitahu kepada kita apa yang akan datang? Yesus berkata di Yohanes 16. Coba kita tahu apa yang akan datang, kita selalu akan menang. Tak terhingga benefitnya orang yang mendekat kepada Tuhan. Tapi tentunya, untuk kita dekat sama Tuhan, pertama-tama gak boleh pikirkan benefitnya. Karena Tuhan itu pribadi. Itu yang membuat Roh Kudus terluka dari awal mulanya. Saya ajak kita, kebanyakan kita masih banyak, kalau kita gak sadari, gak hati-hati, termasuk saya, lebih banyak conscious atau sadar dengan perkara-perkara yang masih kita lihat. Yang duniawi, yang sifatnya melihat ke kanan kiri. Jangan lupa, saudara. Kita yang hidup penuh dengan Roh Kudus itu, hidup dalam sebuah realita yang lebih besar di dalam diri kita daripada apa yang kita lihat di samping kanan kiri kita. Kalau kita hidup masih di bawah tekanan, kita masih hidup di bawah tekanan untuk berkenan sama orang, sama manusia. Orang pikir apa? Nanti yang sana lihat aku enggak. Kalau demikian caranya kita beribadah kepada Allah, baik di gereja atau di luar sana, maka kita tidak akan membangun perkenanan dengan Allah. Kita akan mengalami kesulitan untuk percaya. Karena hidup kita lebih banyak digerakkan dengan apa yang kelihatan, bukan apa yang tidak kelihatan maupun yang nampak. Tuhan adalah roh, kata firman Tuhan. Saya ajarkan pada kita satu hal, kita harus mengambil keputusan hari ini. Dipenuhi Roh Kudus itu sebuah privilege atau sebuah keistimewaan, sebuah apa ya? Tahukah dipenuhi Roh Kudus sebuah hak orang-orang percaya? Tapi tahukah bahwa dipenuhi Roh Kudus juga sebuah perintah? Janganlah kamu mabuk-mabukan dan berpesta pora, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam bahasa Inggrisnya be filled with the Holy Spirit. Sebuah perintah. It is an order. It is a new order of things. Bukan hanya sebuah perintah, itu sebuah tatanan yang baru. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya dituntun dan ditata oleh Allah dengan demikian rupa mengejutkan setiap langkahnya. Kita harus ambil keputusan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang saya jelaskan sedikit keempat dimensi tersebut. Kita baca ayat 16-18 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seseorang, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya jelaskan ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan ambil selubung. Dia itu setiap hari urusi perkara hati. Jadi dimensi pertama, pekerjaan roh Allah dalam kehidupan orang percaya adalah dia harus memastikan bahwa setiap hati dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah mempersembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Peperangan roh yang terjadi bukanlah peperangan kita lawan roh jahat. Sadarkah? Setiap hari daging kita memerangi roh Allah. Doa atau nggak doa, itu biasa kan? Waktu doa pikiran kita di mana? Udah gitu. Daging kita ini senantiasa memerangi roh Allah. Jadi peperangan rohani yang pertama terjadi itu di dalam hati. Tidak ada urusannya dengan setan. Kalau kita bisa menang yang di dalam sana, tak ada satupun setan di luar sana bisa menahan kita. Orang yang berkata sama Yesus, engkaulah Mesias. Ingat Petrus berkata begitu ketika ditanya, menurut kamu aku siapa? Tuhan mau tahu posisinya di mana. Orang berkata Elia, berarti Tuhan lebih rendah. Sekalipun dia Elia, wah, tapi kan dia nabi saja.
Orang berkata Yeremia, bla bla bla. Tapi Petrus berkata, engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Berarti dialah yang tertinggi. Yesus berkata, wow, yang mewahyukan ini bukan manusia darah dan daging. Bapakku di sorga yang mewahyukan ini. Lalu dia berkata apa? Tuhan Yesus berkata apa? Di atas batu karang teguh ini, aku bangun gerejaku. Betul nggak? Itu berarti di atas Petrus kan? Bukan. Berapa menit kemudian, Petrus kesetanan. Sampai Yesus harus sisihkan dia, bawa dia ke pinggir dan berkata, enyah kamu iblis. Saking penuhnya dengan setan. Hari itu, khususnya di mulutnya, Petrus hendak mencegah Yesus melakukan tugas termulia. Karena Petrus kedagingan. Dia tidak mikirkan dari cara pandang Allah, dia pikirkan opini manusia. Apa yang manusia pandang baik. Hikmat orang yang menentang tanpa sadar kedengaran baik, namun menentang prinsip kerajaan Allah yang jauh lebih tinggi. Yesus menyisihkan dia. Jadi bukan di atas batu karang Petrus dibangun gerejanya, bukan di atas dasar itu diberi kuasa untuk mengikat dan melepas. Apa yang kau lepaskan terlepas di sorga, apa yang kau ikat terikat di sorga. Tapi di atas dasar apa? Pewahyuan itu. Petrus berkata, engkau anak Allah yang maha tinggi. Yesus berkata, siapa? Siapa? Barang siapa? Betul-betul meninggikan Yesus setinggi-tingginya dalam hidupnya, orang itu diberi kuasa binding and loosing. Wewenang gereja akhir zaman ada di tubuh orang itu. Gereja itu selain korporat, individu. Tuhan mau memberi kepada kita kuasa gereja itu. Sehingga dibawa sampai ke pekerjaan kita sehari-hari. Untuk kita punya kuasa untuk mengikat dan melepas. Kita harus sampai kepada pewahyuan Yesus, kaulah Mesias. Dan itu hanya Bapa yang membisikkan Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati. Dan Roh Kudus untuk membawa kita mencapai titik itu harus perang sama daging kita. Karena kita selalu menantang dan menentang. Peperangan rohani pertama. Di hati. Sekali menang, apapun yang kau lepas di luar sana, terlepas di sorga. Apapun yang kau ikat, terikat di surga. Tak ada lagi yang bisa menahanmu, hai Yosua. Tiap kaki, tiap tempat di mana kakimu kau injakkan, kuberikan kepadamu. Tak seorang pun bertahan di hadapanmu. Siapa yang melawanmu, Yesaya 59, akan rebah di hadapanmu. Amazing. Waktu saya renungkan ini, Roh Kudus memberi saya pengertian, wow. Peperangan rohani, segala peperangan rohani adalah perang daging dan roh. Roma 8, hidup dalam daging, kau tidak akan memenuhi keinginan roh. Hiduplah oleh roh, kau akan matikan perbuatan daging. Pekerjaan Roh Kudus tiap hari kantornya tidak di sorga. Dia sudah dicurahkan ke dunia sejak Pentakosta kepada setiap daging. Artinya dia masuk ke daging kita, menaklukkannya kepada Yesus. Dan itulah peperangan kita setiap hari. Dan Roh Kudus setiap saat memastikan hati kita hanya milik Yesus dalam segala area. Khususnya di area-area yang abu-abu, di mana kita sulit tunduk dan takluk. Disitulah Roh Kudus banyak kejar. Dan selama kita tidak bisa lewati dimensi pertama, tak ada dimensi kedua Roh Kudus yang akan kita baca setelah ini. Itulah sebabnya ada orang Kristen yang berputar-putar di padang gurun. Selama bertahun-tahun ke gereja, nggak juga ngalami apa-apa. Karena di area itu dia gagal, dan dia lari dari Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Di sanalah kalau aku menaruh tempat tidurku di tempat orang mati, atau ke ujung bumi, di ujung lautan, di tepi lautan yang terjauh, engkau ada di sana, tanganmu akan menuntun aku kembali ke rencanamu. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka, Tuhan tidak ngambek. Tapi Roh Kudus sebelum kelar dengan kita, di dimensi pertama, dia tidak bawa kita ke dimensi kedua. Dia nggak bawa. Roh Kudus itu tertib. Ini sekarang maksudnya, artinya tertib itu bukan berarti kebaktian kita seperti funeral atau seperti pekuburan orang mati. Tertib bukan berarti kita nggak boleh bersuka cita merayakan kehadirannya. Bukan. Tertib dalam arti Tuhan itu tahu tatanan. Jadi kalau kita nggak mau dibawa, itulah sebabnya di antara dalam hidup kita. Seperti seolah-olah hidup kita sudah stagnasi sejak beberapa bulan ini. Atau beberapa tahun ini. Hati-hati untuk menilai sendiri, ya. Tetap harus dengar-dengaran dengan Allah dan hati-hati jangan tergesa-gesa dari hari ke hari. Dengarkan waktu baca Alkitab, dengarkan tuntunan Roh Kudus. Saya yakin ada sebagian di antara kita yang hidupnya telah stagnasi berapa tahun ini karena ada satu area kita lari dari Roh Kudus. Nah, mungkin soal pengampunan, mungkin soal kerendahan hati, kesombongan, mungkin soal keangkuhan, mungkin soal sesuatu. Ada sesuatu kita lari. Itulah sebabnya Daud berkata supaya aku bisa terus berjalan dalam jalanmu yang kekal. Mazmur 139 dia berkata, selidiki aku Tuhan, lihatlah, point out to me, any of my ways offends you. Tunjukkan kepadaku, apakah ada jalan di dalam diriku ini yang ofensif terhadapmu. Luar biasa loh. Daud berkata supaya aku bisa jalan next, lanjut setelah perempatan ini. Tuhan tunjukkan padaku apa yang ngeblok aku untuk maju. Ini luar biasa. Jadi tugas Roh Kudus tiap hari dimensi pertamanya adalah mempersembahkan hati kita ini untuk Tuhan Yesus seorang. Roh Kudus itu cemburu banget. Sekarang ngerti ya ayat yang berkata dia memberikan rohnya kepada kita dengan penuh cemburu itu bukan berarti dia cemburuan. Maksudnya gini, Roh Kudus itu roh yang cemburuan sekali. Jadi dia begitu sensitif. Detik di mana seorang pengkhotbah contohnya mencari kemuliaan bagi dirinya, dia langsung mundur dan retreat dari pendeta itu. Nggak peduli kalau dulu
pendeta itu pernah membuat mujizat. Lihat, seorang nabi yang luar biasa dari Yehuda mengulurkan tangannya, meledaklah mesbah. Elia pun gak dipakai demikian rupa. Detik di mana dia kompromi, dia izinkan perutnya berbicara, bukan lagi hatinya pada Tuhan. Dia melanggar firman Tuhan, makan minum, padahal Tuhan suruh dia langsung kembali dari tempat di mana dia berasal. Detik itu juga dia dimakan singa. Roh Kudus tidak menyertainya lagi. Dia dimakan oleh dunia. Dunia ini bukan singa dari Yehuda. Dunia ini adalah singa lain yang memakan singa dari Yehuda. Kalau kita tidak hati-hati, sekalipun kita keturunan singa, kita akan sebagai anak singa yang akan mati, dimakan dan dibantai oleh roh dunia. Kalau kita tidak kuat. Makanya itu tidak heran kan, ada banyak orang-orang Kristen setelah sekian lama ikut Pro M segalanya, jatuh lagi ke dosa lama, jatuh lagi ke pergaulan yang lama. Itu karena kita nggak hati-hati, bukan karena Tuhan tidak menyertai. We're not careful. We're not careful. Makanya ada ayat yang berkata, my soul follows hard after thee. Jiwaku itu mengikutmu dengan keras. Keras itu bukan kekerasan. Maksudnya aku harus keras, kalau melawan arus loh. Aku harus sungguh-sungguh, aku harus bulat hati. Jadi Roh Kudus begitu cemburu. Detik di mana contohnya kalau semuanya saya ini tidak lagi mengarahkan mata kepada Yesus tapi kepada saya. Roh Kudus gak punya anak emas loh. Dia langsung retreat dari saya. Dia tidak meninggalkan saya. Dia padam dan duka. Itu maksudnya dia cemburuan. He only wants Jesus lifted up. Itu harus jelas. Roh yang datang setelah aku, kata Yesus berkata seperti ini kan. Roh ini, penghibur ini, dia akan memuliakan aku. Dia bahkan akan berbicara dari dirinya. Apa yang dia terima dari aku, diberitahukanlah kepadamu. This is amazing. He only wants, dia hanya akan bergerak dengan satu syarat dan satu itu saja. Salib pun tidak menebus syarat ini, ditiadakan. Justru salib memberikan tujuan yang jauh lebih jelas mengapa syarat ini ditegakkan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang. Bukan kalau ke gereja di baris paling belakang, pilih dulu yang di depan. Maksudnya yang dalam hidup. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ketika penyaliban Yesus, kenapa gempa bumi? Mau tahu kenapa? Karena Bapa dan Roh Kudus sepakat. Kenapa Bapa memilihkan untuk putranya itu penyaliban? Bukan hanya karena itu adalah hukuman yang paling kejam, tapi salib melambangkan peninggian. Meskipun ditinggikan untuk dimatikan, tapi peninggian. Dan sejak hari itu, ketika Yesus dibangkitkan naik ke atas, Roh Kudus juga sepakat. Hanya ketika Kristus ditinggikanlah, aku akan bekerja dalam diri orang. Hanya ketika Yesus memiliki hati seseorang, aku akan leluasa membawa rencana Allah di dalam kehidupannya. It is very simple. Nobody is special, only Jesus. Make that clear, settle that. Selesai, no question asked. Amin. Jadi, tugas daripada Roh Kudus adalah mempersembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Karena itu, kita melulu dikejar di area itu. Pernah gak ngerasa begitu? Melulu itu terus. Kita gak beres nih. Katakan soal hubungan. Kita tidak memperlakukan istri kita dengan cara yang lemah lembut dan bijaksana. Kita kasar, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kita datang membawa upload perpuluhan kita. Tapi ketika kita angkat, hati kita gak enak. Roh Kudus beritahu, aku bukan mau itu. Itu ya memang engkau sedang melakukan kehendakku. Tapi jangan lari dari yang abu-abu itu. Roh Kudus terus kejar. Atau bisa jadi, kita adalah suami yang begitu baik hati. Menyediakan pada istri semua yang dia butuhkan, termasuk sepiring berlian. Tapi kita tidak benar soal keuangan. Waktu kita mencintai, Roh Kudus kejar itu. Kamu tidak benar loh soal uang. Dikejar sama Roh Kudus. Dikejar. Kenapa? Bukan karena dia ingin persembahanmu. Dia ingin hatimu. He wants your heart. He has a job. His greatest job on earth. Pekerjaan Roh Kudus terbesar di dunia ini. Bahkan bukan menemplak orang-orang berdosa. Tapi memuliakan Yesus. That is his greatest job. You make sure you and I know this. Tahu ini. Misi Roh Kudus terbesar. Kelihatan ketika mereka berbahasa lidah di curahan Pentakosta. Apa yang terjadi? Murid-murid semuanya memegahkan perbuatan Tuhan. Langsung kita tahu. Hal pertama, buah kedatangan Roh Kudus dengan cara spektakuler seperti itu. Hanyalah Yesus ditinggikan semakin tinggi lagi. Jadi dia akan kejar apapun dalam hati Anda dan hati saya yang belum milik Yesus. Sampai kita mati itu akan dikejar sama dia. Kalau tidak gitu Roh Kudus adalah roh penasaran. Dan dia tidak pernah jadi roh gentayangan. Dia akan mengejar. Jadi dengan kata lain, apabila kita cepat menyerahkan hal itu kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menghemat waktu kita sendiri. Kita nggak perlu berputar-putar di padang gurun lagi. Ketika saya dibentuk Tuhan, dari dulu, sejak dulu, saya mau lari, Tuhan bilang sama saya kembali.
Lari, Hagar, kembali untuk ditindas oleh Sarah. Waktumu belum tiba untuk pergi. Wow. Saya kembali untuk ditindas oleh pemimpin saya. Zaman dulu kali, yang kurang bijaksana. Saya kembali. I have to stay. Saya stay di Departemen Praise and Worship sampai selesai di Vancouver, Kanada. Bentuk, tidak boleh lari. Kembali, kau menghemat waktumu sendiri. Karena ketika Roh Kudus kelar, dia akan berkata, mahkota aku beri. Move on, lanjut. Dimensi kedua, kita lihat. Ya, saya memberikan emphasis atau tekanan di dimensi pertama karena ini yang paling susah. Dimensi kedua lebih mudah. Karena sebab Tuhan adalah Roh ayat 17. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini luar biasa. Tugas kedua. Dimensi kedua pelayanan Roh Kudus dalam diri kita adalah memberi kita sukacita sorgawi dalam atas apapun yang kita lakukan di dalam Dia. He gives us supernatural joy. Pernah nggak? Kadang-kadang orang tanya sama saya, kenapa saya dipanggil di area ini? Saya dikatakan, bukan bergantung feeling loh ya. Tapi saya rasakan sukacita yang tiada duanya. Yang orang lain kalau melakukannya, nggak tentu betah saya lakukan. Saya nggak. Ini 30, tadi berapa orang tadi ya, konselor ini? 12. Luar biasa, 12 ini bisa 30 jam. Kita dengar aja rasanya langsung sudah mau pingsan. 30 jam. Tapi bagi mereka sukacita. Untuk mendengarkan masalah orang, itu tidak mudah. Saya juga berusaha loh, mungkin karena pembawaan Tuhan sekarang berbeda dalam kehidupan setiap kita, ada musimnya kan. Tak lama yang lalu, ada satu orang maksa untuk bisa konseling sama saya. Puji Tuhan, saya tahu ada konselor gini, saya lemparkan ke Anda. Di kantor saya lagi sibuknya setengah mati. Keputusan demi keputusan menunggu yang mempengaruhi bangsa-bangsa beneran. Saya tidak membual berkata besar. Dan saya tahu semua juga untuk jiwa-jiwa. Ada satu jiwa di luar sana nunggu saya dan maksa. Nggak ada janjian, nggak ada apa. Nggak bisa lah. Tanya sama Yitro kalau nggak percaya. Satu ditangani ya, kita semua yang mati muda. Akhirnya datang masuk. Saya dengarkan tuh beneran 1 jam. Saya cuma dengar tanpa berkedip. Saya terus beritahu sama saya, aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang... Salib terus mulut saya, salib terus 1 jam saya dengerin. Betapa saya salut kalian bisa dengar orang berjam-jam, luar biasa. Dulu saya bisa, sekarang mungkin gak mampu karena waktu musimnya berbeda. Tapi waktu saya dengarkan itu, my goodness. Tapi mungkin kalau semuanya the gentle giant here, sekalipun besar gentle sekali, a different version of Hulk. Bisa gak dengerin orang? Kan salah satu harus listening kan, counseling itu. Bagi dia sukacita luar biasa. Kalau bisa, ayo ku dengarkan semua masalahmu sampai aku tua. Luar biasa. It is His calling. Panggilannya. How do you know if it is your calling? You find joy. Supernatural joy. Kok tahu itu panggilanmu? Anda menemukan sukacita yang supranatural di dalamnya. Mau tahu supranatural nggak? Tanya teman-teman secara alami. Secara natural. Mereka betah nggak? Nggak, berarti Anda supranatural. Anda bisa berjalan di atas air dengan begitu mudah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau Anda lakukan apa yang saya lakukan, bisa copot jantung Anda langsung. Bagi saya, natural saja. Alamiah saja. Tuhan memberikan itu Roh Kudus. It is His presence. Tanpa kita sadari, kita kira hadirat Roh Kudus hanya dalam bentuk rasa greng-greng segala. Iya, nanti saya akan sampai ke sana. Tapi jangan lupa, the presence of the Holy Spirit, hadirat Roh Kudus juga dalam bentuk sukacita dalam Anda melakukan apa yang Anda lakukan sesuai dengan panggilan Allah. There is joy in it. There is joy. Ada sukacita. Nah kalau itulah sebab ini Roh Kudus ini supranatural loh, supranatural. Gini loh, ketika Roh Kudus itu betul-betul hadir di dalam diri kita, apalagi kalau pasca pembentukan hati kita, wow, segala sesuatu yang terjadi setelah itu sampai kita dibawa kembali ke musim pembentukan kembali. Setelah pembentukan terjadi, ketika kita masuk di dalam efeknya berikutnya, apa yang kita lakukan itu tidak lagi ada keluar kesan paksaan. Bahkan tidak perlu dipompa-pompa iman kita untuk bisa mencapai yang Tuhan suruh kita mencapainya. Itulah sebabnya Yesus berkata pada waktu ada perayaan Pondok Daun, dia berdiri di Yerusalem dan berkata, barang siapa haus, minumlah. Dari dalam dirinya akan mengalir mata air yang memancar sampai ke kehidupan yang kekal. Betul? Ayo, bedanya pompa dan mata air apa? Pompa itu gini loh, dipompa dari luar. Just mata air itu nggak ada yang pompa. Keluar lumber dengan bebasnya. Bedanya kalau Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, diundang, bekerja atau tidak adalah kalau kita ini tinta kita berlumeran dengan tinta hitam daripada hanya penanya tinta merobek kertas tanpa isinya. Itulah anak-anak Skewa. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, keluar! Setannya sempat tergetak, memang ngerasa ujung tintanya, tapi sobek semua event kejadian itu menjadi suatu kejadian yang paling memalukan. When the Holy Spirit works, your life not become smooth, but what you do become smooth. Hidup tidak ada yang mulus, tapi apa yang kau lakukan
bisa tiba-tiba mulus dan too good to be true, but it's true. Amin. Dia memberi sukacita. Ketika Roh Kudus diberikan, Anda tidak perlu pompa. Itulah sebabnya seorang ketua CG yang mendoakan anggotanya, Roh Kudus akan diundang sebelum bahkan kalian semua datang ke CG hari itu. Sudah ada doa puasa terlebih dahulu. Katakan pemimpinnya yang bayar harga, lalu ajak beberapa anggota yang terbeban. Waktu hadir, Anda akan lihat perbedaan dengan yang tidak dipersiapkan. Yang lainnya perlu dipompa, pompa, ayo mimpin, pompa. Tiba-tiba yang di sini keluar jamaah Allah. Orang-orang bisa terbeban sendiri. Orang-orang bisa berlomba. Orang-orang bisa sukacita melayani. Orang-orang bisa tergerak untuk bawa jiwa. Tak ada pompa. Hanya mata air yang memancar terus sampai kehidupan kekal. Itu perbedaan ministry yang pelayanan yang dikatakan di 2 Korintus 3 yang berdasarkan tulisan yang mati di loh batu atau di loh hati oleh karena Roh Kudus. Itu sebabnya doa-doa perlu dipanjatkan. John Sung adalah hamba Tuhan yang dipakai sebagai obor Allah di Asia. Ini orang luar biasa. Saya pelajari, waktu saya belajar biografinya, saya selidiki. Suatu hari Roh Kudus memberitahu pada saya untuk ambil satu buku yang waktu itu ada di rumah seseorang, saya pinjam. Padahal covernya gak menarik. Satu sinyo-sinyo dengan gambaran tangan orang, bukan foto beneran. Rambutnya pun rambut kuno zaman Tiongkok dulu. Tapi Roh Kudus beritahu sama saya, ambil buku itu. Kamu baca, belajar sesuatu dari kehidupan orang ini. Saya pelajari. Obor Allah di Asia, judulnya saya baca. Wow, tanpa saya mengerti. Ternyata berapa tahun kemudian saya diizinkan hari ini untuk menggembalakan dan memuridkan beberapa murid John Sung zaman dulu. Jadi bisa bayangin, John Sung itu datang ke Surabaya itu tahun berapa tahun kakeknya kita. Jadi beberapa orang yang sekarang saya mentori ini, usianya udah jauh di atas saya. Karena pernah hadir di kebaktian John Sung sekali lahir baru. Baru datang itu lahir baru. My goodness, we need that kind of service again. Don't you think? Itu langsung, ini orang-orang ini sampai hari ini gak ada follow up. Dari beberapa murid-murid John Sung yang saya sendiri sempat gembalakan maupun yang tidak, yang saya kenal satu persatu hingga hari ini. Pada waktu mereka datang itu masih anak kecil, hadir di Surabaya, ada yang di Semarang, di mana datang gitu aja lahir baru, dengar firman-Nya satu kali doang. Lahir baru hingga hari ini masih melayani Tuhan dengan setia. Tak ada tanda-tanda celah. Kok bisa? Saya pikir-pikir kok bisa. Mau tahu? John Sung tiap hari 6 jam di lututnya. Saya tidak ajak Anda untuk meniru ini. Sekali lagi, bagi dia natural sekali. Tapi setiap iman sebelum jadi pohon, tetap jadi benih kan? Kalau Anda secara 5 menit doa, kita nggak pernah bangun dengan Tuhan. Mana bisa suatu hari jadi pohon apa-apa? Jangan bandingkan ini pohon beringin, ini pohon kelapa. Setiap pohon beda-beda. Tapi setiap kita tetap harus jadi pohon, bukan Mas Musa tuh? Nah kalau kita dari benih aja udah nggak setia, gimana jadi pohonnya? Jadi tanaman apa? John Sung itu 6 jam begini, doa satu-satu untuk convertnya. Tidak heran pelayanannya tidak diisi dengan pompa. Dengan merek berbeda-beda. Tidak ada merek John Sung cuma satu. Mata air, Roh Kudus, mereknya Yesus. Saya mau belajar dari orang ini. What a man of God. He died young though. Dia nggak terlalu, ya sisi lemahnya dari seorang hamba Tuhan ini adalah dia kurang balance hidupnya. Nggak sampai 50, umur 40, sekian, mati muda. Dan kasihan sekali. Tapi intinya adalah, saya belajar sesuatu kekuatan di dalam pelayanannya. Orang ini melakukannya bukan dengan gagah perkasanya. Dia punya sukacita. Dan dia tidak mengakhiri dengan daging apa yang dia mulai dengan rohnya. Dan dia cari sukacita itu dalam hadirat Allah. Ya Tuhan, bekerjalah melalui aku. Bukannya Tuhan, kasihku kekuatan untuk bekerja untukmu. Bukan, Tuhan bekerjalah melalui aku. Itu beda. You work through me. You work through me. Kelemahan John Sung cuma satu sih. Dia hanya berkata, Lord, you work through me. Dia nggak lanjutkan, and through my family. He wasn't a good family man. Dan dia mati setelah itu. Dia nggak berzina, tidak skandal segala, tapi dia meninggal dunia. Dan semua anak-anaknya tidak ada satu-satu pun dari keluarganya yang melayani Tuhan. Saya mau ajak kepada Anda satu hal. Lanjutkan, Tuhan memberi kita sukacita dalam apa yang kita lakukan. Lanjutkan hal itu. Jangan bergantung dengan kekuatanmu. Cari Tuhan. Amin. Yang ketiga, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu maksudnya, ya. Kemerdekaan tadi itu ayat 17, itu yang poin kedua, memberi kita sukacita surgawi. Sehingga yang kita lakukan itu bukan keluar dari jajahan, perbudakan, tapi dari kemerdekaan orang-orang percaya. Wow, bebas, lapang dada. Sekarang yang poin ketiga, dimensi ketiga pelayanan Roh Kudus dalam diri kita, sebagai berikut di ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ketiga, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini bagus sekali. 4 dimensi pelayanan Roh Kudus. Yang pertama adalah ia mempersembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus memberi kita sukacita surgawi dalam apa yang kita lakukan. Dan menambahkan sukacita itu kalau kita mencarinya. Ketiga, Roh Kudus
di level ketiga ini akan memakai segala sesuatu dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau di level pertama, dia mau hati kita dulu dipersembahkan untuk Tuhan. Di level yang ketiga, dia sudah mulai memakai makan, minum, tidur, bangun kita. Dia mulai memakai segala perkara, segala sesuatu di hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tidak usah dibuka, saya sudah siapkan ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 31. Kita bisa baca di sini. Keluar dari mulut seorang yang juga hidup di dalam 4 dimensi kuasa Roh Kudus ini, yaitu Rasul Paulus. Munculkan di sini 1 Korintus yang saya sudah siapkan tadi. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, kata Paulus, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini luar biasa loh. Ini keluar dari mulut seorang Paulus yang waktu makan pakai sapu tangannya. Begini, ditaruh, diambil orang sapu tangannya, juga dipakai sama Roh Kudus. Roh Kudus akan pakai apapun segala sesuatu di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hobi Roh Kudus satu, bukan main golf, bukan main basket. Itu hobi orang-orang yang penuh Roh Kudus. Yang basket maksudnya. Hobi Roh Kudus satu. Dia hobi memakai surrendered soul. Whatever comes from a surrendered soul. Dia hobi memakai whatever belongs to a yielded soul. Roh Kudus hobi memakai apapun dari kehidupan yang diserahkan total sama dia. Itu dia. Sekarang lihat 2 Timotius 2. Ini saya kasih beberapa kesaksian. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Muncul di sini. 2 Timotius 2. Cor. Ya. Oke? Gak apa-apa, dicari. Ya, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ada 2, maksud mulia, maksud yang kurang mulia. Sama mulia, tapi bukan 24 karat semua. Ya, lanjut. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, yang pertama tadi, kalau ya hatinya nggak ada abu-abu, setiap area hatinya diserahkan sama Tuhan. Kita belum sempurna, semua kita menuju ke sana. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Oh, jangan berkata gini loh ya, aku sudah diselamatkan berarti aku milik Yesus semua. Sudah. Nama kita pun sudah ditulis kitab kehidupan, udah telat. Cuma nggak semua area hidup kita sekarang diserahkan kan. Tahu nggak bedanya antara holiness and sanctification? Holiness itu kekudusan. Kita disebut umat Allah yang kudus, imamat yang rajin, kita jadi bangsa yang kudus. Sudah, bukan karena perbuatan kita, itu karena pembelian Kristus. Dia dari suci menjadi dosa, supaya kita yang dosa menjadi suci. Ngerti maksud saya? Terjadi pertukaran di salib itu. Dari 2/3 salib sesuatu terjadi. Hari itu, Yesus di salib tengah itu untuk menyamun yang satu itu. Dua-dua sebenarnya. Tapi yang satu hari itu menerima barternya. Hari ini aku belum bisa buat apa-apa, baptis pun gak bisa. Tapi engkau di atas sana untuk aku. Berarti habisnya aku di sorga karena engkau. Detik saat itu juga, dia boleh disebut sebagai a holy man. Sanctification, however. Sanctification, kekudusan. Sanctification itu kayak semacam, sanctified. Aduh, bingung nih. Bang saya, ya udah, satunya saya sebut saja penyucian. Pencucian, ya. Sanctification adalah area-area yang diserahkan oleh Tuhan. Dari kata itulah, holiness juga mengandung kata, dari kata kudus itu dari kata dipisahkan untuk Tuhan. Holiness itu artinya be set apart unto the Lord. Jadi orang Lewi disebut orang yang disucikan karena mereka dipisahkan oleh Tuhan. Bahkan tidak boleh punya tanah. Mereka milik Tuhan saja. Full timer contohnya. Mereka sanctified. Nah, sanctification itu artinya di area-area tertentu. Ada orang ya, contoh ya. Ada orang ini baik. Penuh Roh Kudus. Semua orang nggak meragukan lagi bahwa dia ini adalah hamba Tuhan yang sejati. Anak Tuhan tulen deh. Kalau dia mati 100%, ayo taruhan dia pasti ketemu di sorga. Tapi di satu area ini, dia belum bisa menang. Yaitu di area prejudice, di area racism mungkin. Dengan ras tertentu dia ada perasaan gimana. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan pernah bicara, dia cerita, ini orang Korea. Dia sudah dipakai Tuhan segala, tapi suatu hari ketika dia dipanggil sama Tuhan seperti Yunus kepada Ninive, dia dipanggil Tuhan untuk melayani orang Jepang. Kita sama Jepang, ya udah lupa. Orang Korea jauh lebih mendendam. Nggak suka macam-macam. Sehingga hari ini di Hong Kong pun di jalanan kadang-kadang masih ada protes anti Jepang. Kalau Anda pergi ke sana, kebetulan jalan-jalan ya, ada orang-orang itu, saya mikir-mikir lagi seperti mau pukul dahi kepala saya di depan mereka. Alamak, udah lama terjadi, ya sudahlah, maafkanlah. Sampai sekarang masih berkata, orang Jepang jahat dan sebagainya, ditunjukkan koran-koran atau ditunjukkan foto-foto dari zaman perang dulu. Sudahlah, yang lalu anak-anak muda Jepang sekarang, saya pergi ke sana kemarin, Tokyo, Hokkaido, semuanya. Udah nggak tahu papa mamanya lakukan apa kok.
Anak-anak Jepang sekarang nggak ngerti semuanya tentang sejarah itu. Ya, jadi waktu terjadi begitu, saya mikir, ya orang-orang Hong Kong, orang-orang China masih ada yang benci dengan Jepang, apalagi kalau dipicu dengan pulau kecil itu. Nah sekarang orang-orang Korea tidak kalah sengitnya, mereka sangat-sangat mendendam. Khususnya generasi yang lebih tua. Mau tahu apa yang terjadi nggak? Dia cerita ketika Tuhan utus dia ke Jepang. Ketika orang Jepang datang untuk minta dilayani, dia langsung muncul aslinya. Di area itu aslinya, area yang lain sudah dibersihkan sama Tuhan. Dia berkata, I hate you. Kaget dia. Dia berkata, waktu tiba-tiba muncul orang-orang Jepang hamba Tuhan itu. Dia berkata, I hate you. Dia kaget. How can I, a pastor, hate somebody? Bagaimana saya ini seorang hamba Tuhan bisa benci seseorang? Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menang di dalam dirinya. Orang itu mau merendahkan hati. Dia rendahkan dirinya dan minta saudara-saudara seimannya, hamba Tuhan dari Jepang itu, untuk mendoakan agar hatinya berubah. Maka orang-orang Jepang itu tidak tanggung-tanggung, mereka yang kenal firman Tuhan, basuh kakinya. Terjadi pembasuhan kaki, terjadi pemulihan, dia peluk-pelukan dari orang Jepang. Dan setelah itu, gerejanya, orang-orang Korea sempat dipakai untuk menerobos. Dan hari ini orang-orang Kristen Jepang, salah satu benihnya adalah dari Korea. Bayangin, itu di satu area, dia masih rasis. Karena di dalam hatinya belum dibersihkan sampai sedalam itu. Dalam area hidup saya, ada banyak hal yang Tuhan masih bisa masuk lebih dalam. Tapi selidiki aku ya Tuhan. Aku mau lebih. Ketika daerah itu dibersihkan, kuasa Tuhan semakin nyata di dalam hidup saya. Orang lain yang menikmatinya, bukan saya seorang. Itu kerinduan kita. Area mana hari ini? Yang pasti, jangan yang dangkal ya. Kalau mau pilih area yang dalam, jangan kembali lagi ke pulang. Aduh, kalau Anda bangun rumah ya. Contohnya bangun rumah di satu perumahan di Surabaya. Udah bangun, udah tinggal dekor. Rubuhin lagi, ganti fondasi. Bingung toh. Kapan jadi? Banyak orang Kristen kayak gitu. Udah bagus-bagus, masuk CG, masuk. Tiba-tiba, konyol sekali. Aku masuk gak disapa sama Pak Mil. Aku masuk gak disapa sama Pak Victor. Itu fondasi, Rek. Yang lebih quality gitu loh, kalau mau dibentuk. Kalau mau digesek, cari yang lebih berbobot, kek. Jangan 1 tambah 2 tambah 3 gitu, yang gagal lagi di sana. Itulah sebabnya banyak orang Kristen. Ulang lagi. Pilih-pilih. Ayo, minta sama Tuhan, tunjukkan di hatiku di mana yang serong. Tapi pastikan Tuhan, bukan yang murahan. Jangan cari yang sifatnya dasar gitu, gak berguna. Ngerti maksud saya? Banyak orang begitu, jatuh bangunnya area-area yang konyol. Karena itu, saya dorong kita semuanya untuk dibersihkan total-totalnya. Saya sih minta sama Tuhan. Saya gak mau gini loh. Saya nggak mau ketika di dalam konteks gereja contohnya seperti ini, saya beribadah gitu ya. Saya nggak mau merhatikan hal-hal yang sifatnya sudah seharusnya, kata Ibrani, kita harus meninggalkan asas-asas dasar iman kita. Penumpangan tangan, pertobatan dari kehidupan sia-sia, dan sebagainya. Itu harus lewat. Saya nggak mau datang ke sini lagi mikir, nanti orang lain mikir apa ya kalau saya berdoa begini. Nggak mau, saya mau lutut kayak, saya mau berdiri kayak, saya mau apa, saya nggak mau Anda ngurusi. Itu urusanku. Nanti maksud saya Bapak Ibu, saya nggak mau ngomongnya keras dan kasar, bukan. Tapi untuk daging kita nggak perlu gentle. Saya nggak peduli. Saya tidak boleh peduli. Detik saya mulai peduli dengan perkenanan manusia di area-area konyol seperti itu, saya harus kembali lagi ke sekolah dasar dengan Roh Kudus. Nggak mau saya. Bentuk aku yang lebih dari itu. Mohon Tuhan bentuk aku lebih dari itu. Bentuk aku yang begini aja. Ketika FK terjadi, mujizat terjadi, dokter pun nggak bisa menyangkali. Masih ada juga dokter-dokter yang akan menciptakan nanti suara-suara seperti pada waktu Yesus dibangkitkan memberitahu kalau itu mayatnya dicuri. Gitulah. Kalau saya nanti harus hadapan dengan dunia medis yang tidak akan, yang menyangkali mujizat, yang menganggap itu kebetulan. Ya ayo bentuk aku di area itu. Ayo. Saya nggak mau bentuk aku di area yang konyol. Bentuk aku di area advance. Supaya setelah itu, berikutnya yang bertobat dokter-dokter dalam pelayanan saya. Bedakan, itu bukan keangkuhan. Pilihan. Hidup itu memilih. Battlefield atau medan perang apa yang kau mau hadapi. Pilih. Pilih gordennya. Pilih karpetnya. Pilih tackle-nya. Pilih sendiri bangunan seperti apa yang kau mau dibangun. Dengan jerami dan kayu. Atau dengan perabot mulia dari emas dan perak. Amin. Roh Kudus akan mulai pakai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, di sini di area ini, saya ceritain sedikit ya. When my soul is yielded, waktu hati saya itu mulai betul-betul berserah. Itu aneh loh. Tuhan itu kayak seperti mau memberitahu suatu pesan. Aduh, saya banyak sekali cerita benar untuk kemuliaan Tuhan, tapi nggak habis-habis saya ceritakan saking banyaknya. Tapi bagi saya mau lebih banyak lagi. Saya masih haus dan lapar akan Allah. Kami pergi jalan-jalan ke mall contohnya. Nggak ada pikiran pelayanan, cuman mau refreshing saja. Ketemu sama jemaat. Bawa papanya yang bukan kenal Tuhan. Contoh saja. Lalu kenalan, basa-basi biasa. Halo, dan sebagainya. Selesai. Nggak pernah sangka bahwa itu berarti apa-apa. Ternyata saya diberitahu nantinya. Dengan menangis anak-anaknya. Dan
istrinya, yaitu mamanya maksudnya, anak dan mamanya beritahu, kami berdoa agar bisa ketemu Ko Philip di mall ini. Sebab papa tidak pernah mau ke gereja, papa mengeraskan hati, tidak percaya, papa itu tidak percaya sama semua gereja, tapi terakhir-terakhir ini, kok gak keberatan dengar khotbahnya Ko Philip. Malah kesannya kok tertarik dan senang. Kalau bisa ketemu aja Tuhan, sekali aja papa pasti terbuka. Wow, saya nggak sangka saya bisa begitu pentingkah. Ya sudah, sekali-kali sadar diri nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari itu, nanti saya sadar saya telanjang. Kata Adam dan Hawa kan. Jadi saya biarin nggak apa-apa. Tapi ini pengalaman buat saya. Wow, ketemulah. Setelah itu papanya terbuka. Papanya ke gereja. Gini loh, perabot itu, sofa, ketika diduduki nggak ada yang suaranya, aduh nggak ada kan. Nggak ada yang komentar, sofa semua itu kalau dipakai itu nggak sadar. Jadi jangan pernah ngira dipakai Tuhan itu hanya di atas mimbar. Ketika Roh Kudus memerintah dalam hidup kita, segala sesuatu dipakai. Segala sesuatu kau sadari tidak sadari dipakai oleh dia. Menjadi perabot mulia itu artinya itu. Artinya dipakai sama Roh Kudus, maksudnya tadi itu, makan minummu pun dipakai. Saya pergi ke sana ya nggak doa dulu Tuhan Yesus, hari ini mau ke GM, TP, atau kemana? Enggak lah. Jalan aja. Ternyata kami dituntun Tuhan sesuai dengan doa orang. Tapi kami tidak disadarkan. Kalau kami sadarkan, kami nanti bisa kesel. Masa refreshing aja diatur sama jemaat kan gitu. Tapi ternyata ya faktanya diatur sama jemaat. Kami jadi jawaban doa tanpa kami merasa kami didoakan. Ngerti maksud saya? Itu terjadi nggak sekali, 2 kali loh. Dan salah satu sekarang jadi tangan kanannya Ko Bernard di Semarang. Salah satunya, volunteer, pengusaha yang diberkati Tuhan. Begitu, ketemu di Bali. Ketemu berapa kali? Bisa di Bali itu ketemu di airport, lalu habis itu berkata doa lagi, Tuhan kalau memang betul, ketemu di hotel, terus ketemu di Jimbaran. Dalam satu hari ketemu 3 kali. Lalu mereka berdua dengarkan itu jam kehidupan pada waktu setel, istrinya mandi, suaminya iseng setel, menangis dan berbahasa lidah kalau nggak salah. Saya nggak sangka, video kayak pertemuan kayak gitu kemana. Pakai Tuhan, saya berdoa ya Tuhan, pakai aku lebih. Yang terakhir di LA. Enggak terakhir, sorry. Ada banyak. Tapi cerita saya terakhir sekarang ini. Yang untuk yang poin ini. Siap-siap pulang jam 10. Saya di LA. Saya di LA mau pergi. Setelah khotbah di sebuah tempat di gereja di LA. Saya pergi ke kamar mandi, kembali duduk di sentrong AC. Saya pindah. Persis angle-nya di pintu situ dari jendela kelihatan jalanlah orang Korea. Orang Korea yang punya gereja itu salah satu jemaat atau salah satu hamba Tuhan Korea di gereja 7 hektar besarnya di downtown LA. Itu tempat saya khotbah saat itu. Datanglah dia nggak hadir di kebaktian saya. Tapi dia lihat, lalu Roh Kudus beritahu sama dia, masuk. Dia lihat saya panggil saya keluar dan saya tanya sama dia apa yang bisa saya bantu. Dia berkata, saya orang Korea, Roh Kudus suruh saya masuk, ngomong sama Anda. Dan betulkah Anda punya beban untuk Korea Utara? Saya bilang, iya. Korea Utara, iya. Terus saya beritahu sama dia, kenapa Anda tanya gitu? Saya peneguhan buat saya. Saya minta Tuhan mengurapi saya hari ini, sebab saya hari ini harus memutuskan, mau di LA, atau mau kembali ke Korea, tunggu Korea Utara buka, saya orang pertama yang masuk ke sana dan lakukan sesuatu. Pastor, please anoint me now. Put your hand on my endas. Annyeonghaseyo, yapuseyo. Tak lakukan sama saya tumbangin tangan, blop, boom, berapa? Never know, menghindari AC. Muncul satu misionaris diutus kembali ke Korea. Not for him, not for me. Saya nggak mau bermegah untuk diri. Sungguh, saya kalau bermegah harus bermegah karena Tuhan. Bahwa this type of usefulness is available. Bahwa pemakaian Allah itu sungguh ada. Kuasa itu sungguh betul-betul available dan nyata. Harapkan, saya mau gelitikin Anda. Saya mau geli-geliin imanmu. Sampai imanmu ketawa lebar dan tahu bahwa ternyata pemakaian Allah itu ada. Kita, bukan pemakaian Allah, sorry. The power, life-changing power is available. Really available. Kita masuk ke poin terakhir, lalu saya ceritakan 1-2 cerita lagi, boleh ya? Ada banyak kesaksian saya ingin cerita sama kalian. Itu tadi ceritanya nggak komplit tadi malah. Sebelum itu saya mau ke kamar mandi, ada satu wanita dari Vietnam, juga begitu, dia berkata, tolong Tuhan ketemu sama pembicara, saya nggak tahu dia di mana, lalu dia berkata, saya mau ketemu dia di sini, saya mau pipis. Lalu habis itu dia ngomong apa, saya nggak jelas, orang Vietnam nggak jelas ngomongnya. Lalu setelah pegang tangan saya, boom, rebah, di depannya WC itu ada orang rebah gitu, saya suruh panitia tolong ya, saya mau lanjutkan misi saya. Itu nggak selesai, itu ceritanya banyak, teman saya cut semuanya. Tapi intinya saya mau berberitahu pada Anda satu hal. Let's desire. Mari rindukan, Lord please use me. Jangan sekedar bergereja. Rugi bro. Jangan sekedar beribadah maksudnya. Rugi sekali.
Saya cuma minta satu aja Tuhan, jangan pakai aku ketika aku main basket. Karena aku suka melukai perasaan orang di lapangan basket. Mengalahkan mereka. Oke, itu cermin kemuliaan ya, cermin kemuliaan. Mau tahu nggak cermin kemuliaan kenapa disebut begitu? Karena cermin itu nggak punya wujud. Jadi siapa yang muncul di depannya Donald Bebek ya Donald Bebek. Kalau muncul di depannya Mickey Mouse ya Mickey Mouse. Cermin itu gitu, sesuai dengan tuntunan Tuhan tanpa disadari apapun jadi. Itu cermin kemuliaan. Itu yang disebut di poin ketiga tadi, memakai segala sesuatu dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Cermin kemuliaan. Yang terakhir, ya. Ada kata di sini, mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan kita semua, ayat 18, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Saya senang dengan kata ini, dengan gambar, serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow! Roh Kudus tugas, dimensi keempat Roh Kudus adalah memakai kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukan hanya dengan talenta, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ini adalah dimensi keempat yang saya kenal dan ketahui di dalam Roh Kudus, di dalam diri kita. Jadi kalau yang pertama adalah mempersembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus, itu prioritas pertama Roh Kudus dalam diri kita. Kedua, memberi kita sukacita surgawi dalam apa yang kita lakukan. Ketiga, memakai segala sesuatu dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga kita jadi cermin kemuliaannya. Yang keempat, memakai kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu yang disebut dalam kemuliaan yang lebih besar. Greater glory. Katakan greater glory. Katakan kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan lebih besar di sini ini luar biasa. Jadi Roh Kudus bisa bekerja dengan demikian rupa. Saya nggak perlu kasih ayatnya aja, tapi saya catat aja ayatnya, nggak usah dibuka ya. Yohanes 6 ayat 63 ada perkataan seperti ini. Roh Kuduslah yang memberi hidup, dan firmanku adalah roh dan kebenaran. Oke? Ya ini, mudah muncul ini ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Kata yang memberi hidup dalam bahasa aslinya adalah the spirit quickens. Kata quickens itu luar biasa. The spirit quickens. Kata quickens itu dari kata quick atau mempercepat. Seperti Elia bisa berjalan di depan keretanya Ahab. Lebih cepat dari kuda. Elia itu berapa horsepower? Jangan hitung Roh Kudus berapa horsepower. He created horses. Kalau hidup kita itu betul-betul masuk dimensi kuasa Roh Kudus ini, dimulai dengan mempersembahkan hati, lalu dapat sukacita, lalu kita mulai dipakai Tuhan dalam segala sesuatu yang kita sadari atau bukan, atau tidak, nanti kita akan lihat, hidup kita akan mulai jadi supranatural meskipun tetap alamiah. Artinya apa? Yang saya alami sejak Roh Kudus masuk dalam hidup saya, dan semakin bertahta adalah, 1 tahun saya seolah-olah 3 tahun dalam 1 tahun. Paham maksud saya? Quickening of the Holy Spirit. Quickening ini juga ada di Amsal ketika dijelaskan aku menjadi lebih pandai dari profesorku yang beruban. Kira-kira gitu bahasa sehari-harinya. Firman Tuhan memberi intelligence. Ini bisa begitu rupa. Orang idiot, kalau betul-betul baca firmannya itu dengan kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus, dia bisa jadi juara sebentar lagi. I believe with all my heart. The quickening power of the Holy Spirit is real and available. Dan sungguh-sungguh nyata dan tersedia bagi mereka yang haus, lapar, dan percaya. Sejak Roh Kudus memerintah dalam kehidupanku, 1 tahunku seperti 3 tahun. Jadi 19 tahun ini, 19 kali 3, 57 tahun seolah-olah aku telah hidup, padahal dalam 19 tahun sejak tahun 95. Saya merasa seperti sudah 57 tahun. Kalau ketemu sama teman-teman yang lama, kalau mereka tidak maju dalam Tuhan, kita akan bisa merasakan, jangan sombong, jangan tunjukkan, kita merasakan bahwa mereka sudah ketinggalan, jauh di belakang kita. Demikianlah kebenaran yang kita pelajari hari ini. Semoga hati kita terus dikuatkan dan diperbarui oleh kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati.